Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, nak, apakah kalian sudah melaksanakan disiplin diri di pagi ini? Apakah kalian sudah mandi? Sudah berpakaian seragam yang rapi? Apakah kalian sudah sarapan? Sudah sholat duha? Apakah kalian sudah membaca Asmaul Husna dan juga berdoa sebelum belajar? Alhamdulillah jika semuanya sudah dilakukan. Nah, sebelum kita belajar hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran yang pertama, kelas 2 SDIT Al-Kautsar Ngoro. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Nah, mari kita mulai ya. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ungkapan permintaan maaf di rumah dan di sekolah. Nah, hari ini kita membahas ungkapan permintaan maaf di tempat bermain. Nah, bagaimana cara mengucapkan ungkapan permintaan maaf yang baik? Yaitu dengan menggunakan kata maaf dengan santun, dengan lembut, meskipun itu dengan teman kita. Kita tidak boleh meminta maaf dengan membentak, karena tujuan kita apa? Agar kesalahan kita dapat dimaafkan. Nah, kita perhatikan, ayo berlatih. Di situ ada cerita. Mari kita baca dan disimak bersama ya, nak. Sepulang sekolah, Dedi bermain bersama Jonas, Tiara, dan Dayu. Mereka bermain kasti di lapangan dekat rumah mereka. Saat Dedi memukul bola, tidak sengaja bola itu mengenai lengan Tiara. Tiara pun menangis karena kesakitan. Dedi merasa bersalah kepada Tiara. Dedi pun segera meminta maaf. Dedi meminta maaf dengan tulus dan santun. Setelah mendengar permintaan maaf Dedi, Tiara pun memaafkannya. Mereka pun mengantarkan Tiara ke rumahnya untuk segera diobati. Nah, dari cerita tersebut, mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Yang pertama, siapakah yang mengucapkan permintaan maaf? Ayo, siapa yang mengucapkan permintaan maaf? Ya, yang mengucapkan permintaan maaf adalah Dedi. Kepada siapa permintaan maaf tersebut diucapkan? Kepada siapa, nak? Ya, benar, kepada Tiara. Mengapa Dedi meminta maaf? Mengapa Dedi meminta maaf kepada Tiara? Karena saat Dedi memukul bola, tidak sengaja bola itu mengenai lengan Tiara. Kemudian yang keempat, bagaimana cara Dedi meminta maaf? Bagaimana ya? Ya, Dedi meminta maaf dengan tulus dan santun. Nah, jika kalian melakukan kesalahan saat bermain, kalian juga harus segera meminta maaf ya, nak. Nah, alhamdulillah. Perbandingan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjang harus sama. Jadi, misalkan ketika kita ingin membandingkan panjang pintu, kemudian panjang buku, dan panjang penggaris misalkan. Nah, maka satuan yang kita pakai harus sama. Tidak boleh panjang pintu itu meter, kemudian panjang pensil itu sentimeter. Tidak boleh, nggih. Jadi panjang pintu harus kita jadikan sentimeter juga. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut. Di situ ada bambu.
Nah, panjang bambu diukur menggunakan meteran, ukurannya 2 meter. Itu artinya sama dengan 200 cm. Benda yang kedua adalah pita. Panjang pita 1 meter diukur menggunakan meteran. Panjangnya artinya 100 cm jika dijadikan cm. Nah, coba tadi benda yang pertama apa? Bambu. Nggih, benda yang kedua pita. Nah, panjang tali rafia ketika diukur 180 cm. Panjang ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm adalah sebagai berikut. Panjang tali rafia sama dengan 180 cm. Panjang pita sama dengan 100 cm. Panjang bambu sama dengan 200 cm. Nah, tali rafia lebih panjang dari pita. Tali rafia lebih pendek dari bambu. Jadi, urutan mana benda dari terpanjang adalah yang pertama, yang paling panjang bambu, kemudian tali rafia, kemudian yang terakhir adalah pita. Nah, apakah kalian sudah bisa mengurutkan panjang benda? Insya Allah bisa ya. Yang perlu diingat adalah ketika mengurutkan panjang benda, satuannya harus disamakan. Jika cm, G cm semua, G. Jika ada soal yang 1 meter, jadi harus dirubah menjadi cm terlebih dahulu. Apakah kalian sudah paham, Nak? Insya Allah sudah, nggih. Nanti jika kurang jelas silahkan bertanya kepada bu guru atau ayah dan bunda. Mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Setiap hari manusia bergerak. Manusia melakukan gerakan tertentu saat melakukan kegiatan. Contohnya, gambar pertama gerakan mencangkul tanah. Apakah kalian pernah melihat orang mencangkul tanah? Nah, seperti itu ya gerakannya. Yang kedua, gerakan menimba air. Kemudian yang ketiga, gerakan mendorong meja. Nah, insya Allah kalian sudah pernah melihat semua gerakan itu. Nah, gerakan keseharian kita itu bisa kita jadikan gerakan tarian. Nah, jadi gerakan tarian itu bisa berasal dari gerakan keseharian kita. Jika digabungkan akan membentuk suatu tarian yang indah. Seperti itu, nggih. Nah, apakah kalian sudah paham, Nak? Nah, tugas hari ini adalah halaman 51. Ayo berlatih. Di situ ada gambar payung, ada gambar kemoceng, ada gambar sapu lidi. Yang payung panjangnya 1 meter. Kemoceng panjangnya 60 cm, sedangkan sapu panjangnya 30 cm, 30 cm ditambah 30 cm ditambah 30 cm. Jadi berapa panjangnya nanti dihitung ya. Setelah itu silahkan diisi di nomor 1 itu, nggih. Dihitung panjangnya. Kemudian yang nomor 2, isilah dengan lebih panjang dari atau lebih pendek dari. Payung lebih apa daripada kemoceng. Sapu lidi lebih apa dari kemoceng. Payung lebih apa dari sapu lidi. Kemudian yang ketiga, urutkan nama benda mulai dari yang terpanjang. Insya Allah sudah bisa ya. Yang keempat, urutkan nama benda mulai dari yang terpendek. Nah, insya Allah juga sudah bisa.
Nanti hasilnya silahkan difoto. Kemudian yang kedua, halaman 52. Ayo berlatih. Sebuah gerakan dapat disusun menjadi tarian. Kamu dapat menari dengan iringan lagu atau musik. Tarian gerakan tari sesuai tempo musik. Perhatikan gerakan berikut. Ikutilah gerakan-gerakan berikut sesuai dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, nanti silakan gerakan ini ditirukan. Bunda yang berhitung atau boleh kalian yang berhitung, kemudian dikirim lewat video, nggih. Contohnya, gambar pertama itu hitungan 1 dan 5. Gerakan tangan dari kanan lalu tepukkan. Hitungan 2 dan 6, angkat tangan lalu goyangkan ke kanan. Hitungan 3 dan 7, gerakan tangan dari kiri lalu tepukkan. Hitungan 4 dan 8, angkat tangan lalu goyangkan ke kiri. Nah, jadi nanti berhitungnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngaten nggih? Nah, nanti gerakannya berurutan. Mulai dari gerakan 1, 2, 3, 4, kembali lagi ke depan 5, 6, 7, 8. Nah, bisa? Nah, insya Allah bisa. Nanti ketika bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke Bu Guru, nggih. Itu saja. Selamat mengerjakan tugas, Nak, untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.